warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Naitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalalati al-khair wa wajhillahi wa mardatihi wa thawabi wa qurbih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyana bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi bid dharain amin. Afif maja Afif. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Albi, bawah sana. Dua-duanya bawah sana, mengganggu. Basir mainnya di sana aja ya. Kemarin tentang sholat kita sudah sampai ke syarat yang mewajibkan sholat. Masih ingat ya, hal-hal yang mewajibkan orang itu mengerjakan sholat. Ustaz kira sudah jelas yang Ustaz sampaikan. Adapun kalau misalkan ada kekurangan, masih kurang paham atau masih belum jelas, bisa lihat di video. Sekarang kita ke arkanus sholat, ke rukun-rukun sholat. Kemarin sudah Ustaz jelaskan juga ada beberapa rukun yang sudah kita bahas ya. Di antaranya niat, takbiratul ihram, kemudian berdiri. Ya, kemudian kemarin juga kita bahas tentang macam-macam niat ya. Bagaimana kita mengaplikasikan niat dalam sholat. Itu ada berapa? Ada 3 macam. Yaitu dalam keadaan sholat fardu, kemudian sholat sunnah, kemudian sholat mutlak. Kemudian juga dalam pembahasan takbiratul ihram gitu ya, tentang gerakannya gitu. Sebenarnya takbiratul ihram itu hanya pelafatan saja, hanya mengucapkan takbiratul ihram, Allahu akbar. Adapun kayak gerakan mengangkat tangan yang kemarin sudah kita jelas, yang sudah kita bahas jauh, itu adalah sunnah. Sunnah. Bagaimanapun gerakannya itu tidak apa-apa. Mau ada yang ke atas, memang yang disunahkan ya di atas. Jadi ujung-ujung jari ini dia agak lebih tinggi sedikit dari telinga. Kemudian untuk menaruh tangan itu bisa di antara dada dan di atas pusar. Ada yang di pusar, ada yang ditaruh di sebelah kanan, ada yang tidak meletakkannya sama sekali. Nah, itu semuanya adalah sunnah. Adapun kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah, itu ada 2, yaitu di antara dada dan pusar atau di sebelah kanan. Kemudian tentang berdiri ya, berdiri itu merupakan salah satu rukun sholat. Boleh nggak kita tidak berdiri dalam sholat? Kemarin sudah saya jelaskan ada tingkatannya ya. Kalau dalam sholat fardu mutlak itu wajib. Kalau dia tidak berdiri dalam mengerjakan sholat fardu, maka sholatnya tidak sah. Kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh dengan duduk, boleh dengan
terbaring ya, bukan terlentang. Nah, terlentang nggak boleh. Ada dua, hanya duduk dan terbaring. Akan tetapi nanti pahalanya setengah. Kalau duduk setengah, kalau terbaring seperempat. Kalau terlentang tidak sah, kecuali hanya yang dia benar-benar kesulitan, yaitu apa? Dalam keadaan sakit. Jangan kalian praktekkan mentang-mentang Ustaz jelaskan sholat sunnah boleh dengan duduk, terus kalian praktekkan di sini. Kebetulan misalkan Anca dapat ilmu baru, oh boleh nih sholat sunnah dengan duduk. Nah, dia jadi imam misalkan sholat duhur. Habis itu dia sholat ba'diyah kalau nggak qobliyah gitu, dengan duduk. Allahu Akbar. Atau dia pengen yang lain dengan berbaring. Kayak film apa? Yang biksu itu, yang dewa yang tidur itu. Nah, itu jangan dipraktekkan di depan masyarakat, di depan jamaah, karena mereka belum tahu. Kenapa? Nanti akhirnya apa? Menimbulkan fitnah, menimbulkan kesalahpahaman. Nanti dikiranya ini ajaran yang tidak benar, ini ajaran yang ya sepertinya seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka belum belajar. Jadi ini untuk sendiri saja. Nanti ada kalanya kita akan benar-benar butuh sholat dengan duduk. Betul nggak? Itu kapan? Itu dalam keadaan sakit. Bepergian. Kalau sakit itu memang butuh itu. Nggak, maksudnya dalam keadaan yang kita bisa berdiri, tapi pada waktu itu keadaan itu memaksa kita untuk tidak berdiri. Nah, itu kapan? Itu dalam keadaan perjalanan, yaitu di dalam alat transportasi. Kemarin sudah Ustaz bahas secara dalam, secara detail tentang bagaimana kita sholat di dalam alat transportasi. Bisik. Boleh atau tidak? Ada. Apa? Menghargai waktu aja. Apa? Menghargai waktu. Kamu kemarin masuk nggak aja? Enggak. Lain. Ya, kalau nggak masuk langsung jawab, ini kadang bikin panas mendidih. Aduh. Saya nggak ada yang menjawab. Hah? Saya nggak ada yang menjawab. Itu bintang. Jawabannya adalah butuh rinci ya, butuh dirinci. Memang benar kita termasuk rukun sholat adalah apa? Berdiri. Sholat fardu itu harus berdiri. Bagaimana kalau dalam perjalanan dan kita berada dalam alat transportasi, misalkan pesawat? Apakah boleh kita melaksanakan sholat di dalamnya? Boleh? Boleh? Ya, kalau kita benar-benar kalian bisa berdiri, sholat di pesawat berdiri, akan tetapi bisa nggak kalian berdiri di pesawat? Pasti di situ ada teguran, disuruh duduk dan lain sebagainya. Atau kalau misalkan boleh mungkin sebentar, lalu nanti rukuknya, sujudnya, hah? Ya, ala kulli hal, untuk yang permasalahan sholat di alat transportasi sudah jelaskan kemarin ya, bahwasanya kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu tidak boleh. Jadi dia tidak bisa melaksanakan sholat fardu di dalam alat transportasi apabila dia tidak berdiri. Jadi sholat dengan duduk itu menurut mazhab Syafi'iyah tidak sah. Dalam kereta kalian sholat, padahal kereta itu apakah menghadap kiblat? Kalau dalam keadaan jalan kan enggak. Belum nanti tentang syarat-syarat yang lain seperti diwajibkan untuk menghadap kiblat. Ya, sebagaimana yang Ustaz terangkan kemarin, masih ingat enggak kalian? Menghadap kiblat itu apakah harus? Hah? Kamu masuk enggak kemarin? Enggak masuk, tapi enggak tahu.
makanya kalau nggak tahu kalau nggak masuk sulit gitu untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang setelahnya gitu. Menghadap kiblat itu memang syarat daripada sahnya sholat. Kalau tidak menghadap kiblat maka apa? Tidak sah. Ketika takbirnya menghadap kiblat, rukuknya tidak menghadap kiblat, ya tidak sah. Jadi harus benar-benar menghadap kiblat. Kalau itu menurut pendapat madhab secara keseluruhan, pendapat yang kuat harus menghadap kiblat. Karena memang itu adalah syarat sahnya. Kalau yang dikatakan albi hanya di takbiratul ihram itu tidak benar, itu salah. Jadi semuanya harus menghadap kiblat, mulai dari awal sampai akhir. Itu menurut jumhur ya, menurut pendapat yang kuat, Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah. Walaupun misalkan kalian berada di dalam kapal, kalian sholat, nah, ketika takbiratul ihram kalian menghadap kiblat. Kemudian lambat laun kapal bergeser, bergerak. Akhirnya apa? Kalian kiblatnya berubah. Nah, maka apa yang harus dilakukan saat itu? Ya, saat itu harus memutar lagi, maksudnya, memutar badan kita, menempatkan badan kita ke arah kiblat, dan tidak perlu diulang. Jadi lanjut aja. Gitu. Karena memang menghadap kiblat ini adalah syarat sah. Jadi harus menghadap kiblat dari takbiratul ihram, dari awal permulaan sholat sampai salam. Itu kalau menurut pendapat yang kuat. Jadi kalau misalkan kiblatnya berubah, ya kalian harus merubahkan diri juga gitu. Misalkan kalian menghadap lurus, ternyata kapal berbelok ke kanan, maka saat itu kalian berbelok ke kanan dan tidak perlu mengulangi dari awal. Cukup meneruskan. Misalkan saat itu rakaat kedua kemudian belok, kalian lanjut aja ke rakaat ketiga. Gitu ya. Beda lagi kalau menurut madhab yang lain, menurut pendapat yang lawan kata dari pendapat kuat ya, pendapat yang lemah. Menurut madhab Hambali, madhabnya Hambali ini yang masya Allah ya, yang meringankan. Kalau misalkan semuanya sepakat harus menghadap kiblat. Walaupun madhab Hambali harus menghadap kiblat, akan tetapi kalau misalkan yang Hambali ini ya perbedaannya ya, kalau misalkan arah kiblat ini berubah, maka dia tidak perlu untuk menghadap ke kiblat. Ya cukup dia meneruskan sholatnya, walaupun kiblatnya berubah. Karena apa? Karena saat itu adalah dalam keadaan kebutuhan, keadaan yang sulit. Itu menurut madhab Hambali. Cukup jelas di sini. Lah makanya Ustadz kasih edukasi ke kalian, kasih pengetahuan. Kalian sholat di kereta api, kalian sholat di pesawat, sholat di mana lagi? Di kapal. Apakah kalian menghadap kiblat? Nah di situ. Kalau kalian bisa menghadap kiblat, ya sudah, berarti sholatnya sah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalian bisa berdiri? Nah, kalau menurut madhab jumhur, madhab keseluruhan ya, pendapat yang kuat, sholat fardu itu harus berdiri. Tidak boleh dengan duduk. Memang boleh sholat dengan duduk, akan tetapi udurnya harus dilihat dulu. Kalau misalkan dia udurnya karena perjalanan, itu kan bukan karena udur yang benar-benar, misalkan kayak sakit. Kalau sakit kan memang benar dia nggak bisa berdiri, benar-benar nggak bisa berdiri gitu. Kalau kalian dalam keadaan perjalanan atau dalam transportasi, kalian bisa berdiri kan? Nah, kan gitu. Jadi kalau masalah berdiri dalam sepakat pendapat ulama itu harus dalam sholat fardu, tidak boleh dengan duduk. Nah, makanya kalau kalian dalam keadaan perjalanan kereta api, kalian bisa sholat dengan berdiri dan menghadap kiblat, ya sudah, sholat kalian sah. Atau dalam pesawat kalian yakin
saat itu yang seperti yang Ustaz jelaskan kemarin, misalkan kalian nanya pilot atau pramugari yang beneran ya, maksudnya pramugari yang dia mengerti gitu loh. Kan kadang ada yang nggak ngerti kan, yang benar-benar dia tahu tujuan, maksudnya kiblat itu kemana. Kemudian kalian bisa sholat dengan berdiri, nah, maka saat itu juga sholat kalian adalah sah. Beda lagi kalau kita menganut pada madhab lain, seperti madhab Hanafiyah. Nah, kalau Hanafiyah ini tidak perlu dengan berdiri, tidak perlu dengan berdiri. Alhamdulillah bisa dilaksanakan sholat dengan duduk. Kalau kita menganut pada madhab yang lain, akhirnya apa? Menemukan kemudahan, menemukan rukhsah, menemukan jalan keluar. Akhirnya apa ya? Kalau misalkan kalian besok ditanya, ya lihat-lihat dulu siapa yang bertanya. Kalau misalkan masyarakat biasa, orang awam, Ustaz gimana sholat dalam alat transportasi, misalkan pesawat, boleh nggak? Ya kalian jawab boleh. Boleh sholat dengan duduk, asalkan menghadap kiblat. Ya walaupun kita tidak mengikuti madhab Syafi'i, bisa mengikuti madhab yang lain. Gitu ya. Paham ya kalian? Kembali ke permasalahan madhab Syafi'iyah. Terus bagaimana Ustaz kalau benar-benar berpegang teguh pada madhab Syafi'iyah? Ya kalau dalam mengacu pada syarat-syarat yang tadi disebutkan, ya kita tidak bisa sholat fardu. Akhirnya apa? Kita mengganti dengan sholat apa Ustaz Anja? Yang tadi yang Anja sebutkan? Sholat hurmatul waqt. Nah itu baru. Jadi butuh diperinci. Kasihan nanti misalkan Anja udah jadi ustadz, gak bisa sholat fardu, gak sah sholat hurmatul waqt saja. Kasihan jamaah kalau disuruh untuk sholat hurmatul waqt semua. Dan mereka pasti mikirnya, wah masa iya Islam tuh gini. Masa nggak bisa, ini kan kita dalam keadaan nggak memungkinkan berdiri, ini kan benar-benar sulit dan sebagainya. Jadi butuh dengan perincian, gitu, harus diperinci. Kalau kita mengacu pada madhab Syafi'iyah, benar-benar memegang pada madhab ini, ya sudah kita sholatnya apa? Mengganti dengan sholat sunnah hurmatul waqt. Ini sholat sunnah, walaupun kalian nggak sholat juga tidak apa-apa. Ya bagaimana kita tidak memungkinkan untuk berdiri misalkan, tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat misalkan. Ya karena memang dalam keadaan benar-benar tidak bisa. Dan dalam madhab Syafi'i juga standarnya harus berdiri misalkan. Kalau dalam kereta kan juga sulit kalian berdiri, betul nggak? Ataupun di pesawat juga. Makanya diganti dengan sholat hurmatul waqt. Sholat hurmatul waqt ini maksudnya ya untuk menghormati waktu. Bahasanya gini, sudah masuk waktu sholat, masa iya kita tidak sholat? Makanya kita disunahkan untuk sholat sunnah ini. Dan ini bisa dikerjakan dengan duduk. Paham ya? Jadi intinya bagaimana? Boleh nggak kita sholat ketika kita menggunakan alat transportasi, pesawat, kereta, kapal, boleh nggak? Boleh ya, boleh. Dan harus melihat pendapat, harus melihat pendapat daripada a'immah, pendapat ulama. Kalau Ustadz pribadi masih belum mengamalkan. Selama ini kalau Ustadz dalam keadaan bepergian ya sholat hurmatul waqt, bukan sholat fardu di situ. Karena Ustadz ngerasa masih ada kejanggalan gitu. Itu kan memang dianut oleh madhab lain, Hanafiyah misalkan, atau Hanabilah gitu, madhab Hanabi. Kalau Ustadz sendiri misalkan subuh, Ustadz masih di kereta, seperti yang Ustadz ceritakan kemarin kan, kereta memang dia berhenti benar 10 menit, akan tetapi kita nggak boleh keluar jauh-jauh dari kereta. Misalkan izin sholat di musola yang di stasiun pemberhentian,
Karena apa? Cuman 10 menit. Kalau terlambat saja kita sudah tertinggal gitu. Akhirnya apa ya? Nggak ada memungkinkan untuk sholat di mana? Di jalan atau di dalam kereta kan nggak mungkin juga gitu kan. Soalnya memang dibuat lalu lalang gitu orang. Ya akhirnya Ustaz sholat hurmatul waqt. Sholat hurmatul waqt. Baru nanti setelah sampai tiga. Ya, ini tentang pembahasan daripada rukun sholat berdiri. Jadi yang namanya berdiri itu adalah syarat, bukan syarat, rukun daripada sholat, khususnya sholat fardu. Kemudian setelahnya adalah qiraatul Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Kalau dia tidak membaca Al-Fatihah, maka apa? Maka tidak sah sholat. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun. Sekarang pembahasan tentang membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Ustaz jelaskan kemarin, membaca Bismillahirrahmanirrahim harus atau tidak? Hah? Nah? Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, kan di sini ada permasalahan apakah bismillah itu termasuk dari bagian Al-Qur'an atau tidak. Nah, di situ ada permasalahan. Bismillah ini termasuk bagian Al-Fatihah atau tidak? Kan gitu. Kalau kalian melihat bacaan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat An-Naml ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu sepakat adalah bagian dari Al-Qur'an. Akan tetapi Bismillahirrahmanirrahim yang tertulis di semua ya, di permulaan awal surat, apakah dia termasuk dari Al-Qur'an dan apakah dia termasuk dalam bagian Al-Fatihah? Di situ ada beberapa pendapat. Kalau mazhab Syafi'iyah, mazhab kita, bismillah itu termasuk dari bagian Al-Fatihah dan termasuk bagian dari permulaan seluruh surat kecuali surat Taubah, Bara'ah. Makanya kalau kalian ingin membaca misalkan surat Ali Imran misalkan, baca bismillah. Kenapa? Takutnya bismillah ini adalah bagian dari surat Ali Imran. Atau kalian ingin membaca permulaan surat An-Nisa, baca bismillah. Kenapa? Kalau ditakutkan kalian ketika tidak membaca bismillah menjadi kurang. Karena menurut adab kita, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari awal surat, seluruh surat. Mau itu Al-Ikhlas, mau itu An-Nas, mau itu An-Naba, seluruh surat kecuali surat Ar-Rahman. Dan terkhususnya bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita sholat, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kita madhab Syafi'iyah. Sholat apapun, mau itu sholat fardu, mau itu sholat sunnah, mau itu sholat mutlak, mau kalian sholat sendiri, mau kalian sholat jamaah, harus membaca Al-Fatihah. Kalau nggak membaca surah Al-Fatihah maka tidak. Walaupun kalian baca surat Ali Imran 1 surat, Al-Baqarah 1 surat 2 juz setengah, tapi kalian tidak membaca Al-Fatihah, ya sudah, salat kalian tidak sah. Kemudian yang kedua, menurut madhab daripada Malikiyah, bacaan Bismillah ini bukan bagian dari Al-Fatihah, bukan bagian dari Al-Fatihah, dan juga bukan bagian dari surat. Jadi Bismillah ini hanya untuk barokah saja yang ada di dalam Al-Quran. Jadi menurut madhab Malikiyah, bacaan Bismillah bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau mengikuti madhab mereka, ya tidak membaca Bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau menurut madhab Malikiyah. Kemudian kalau menurut madhab Hanafiyah,
Bismillah ini dia juga bukan bagian dari Al-Fatihah. Akan tetapi fungsi daripada bacaan Bismillah ini hanya untuk mengetahui gitu loh, antara surat yang satu dengan surat yang lain, untuk membedakan. Oh ternyata ini akhir daripada surat An-Nisa menuju ke surat apa di setelah An-Nisa? Al-Maidah. Setelah Al-Maidah apa? Ya itu fungsi daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sudah paham ya? Jadi apakah harus membaca Bismillah? Ya kalau kita secara mazhab Syafi'iyah harus membaca Bismillah. Kenapa? Karena dia bagian dari surat Al-Fatihah. Ini unik lagi. Kalau menurut mazhab Malikiyah, membaca Bismillah dalam sholat itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Hanya saja kalau misalkan dalam surat sunnah itu baru diperbolehkan. Ini bahasanya bahkan melarang. Mazhab Malikiyah ya melarang membaca Bismillah dalam dalam sholat fardu. Akan tetapi mazhab Malikiyah memperbolehkan membaca Bismillah dalam dalam sholat sunnah. Mau itu sholat yang pakai suara ataupun tidak suara, itu mazhab Malikiyah melarang untuk mengucapkan Bismillah. Karena apa? Karena memang Bismillah ini bukan bagian dari Al-Fatihah dan juga bukan bagian dari Al-Quran. Itu menurut mazhab. Kemudian kalau mazhab Hambali ya, mazhab Hambali dia hanya disunnahkan. Disunahkan. Disunahkannya kapan? Ya semuanya, ketika dalam sholat jahron atau sirron. Dan membaca Bismillahnya disunahkannya dengan pelan. Makanya kalau kalian melihat imam-imam Mekah, Sudais, Al-Ghamidi, Bismillahnya kan nggak ada atau pelan. Karena memang mereka mazhab Imam Ahmad. Disunahkannya membaca Bismillah dengan pelan, bukan dengan keras. Bagaimana saat kalau misalkan dia membaca dengan keras, ya sudah tidak sunnah, jadinya mubah. Itu menurut mazhab Imam Ahmad. Hambali, Imam Ahmad Al-Hanafi. Paham kalian? Udah nangkep kan ini tentang hukum daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 2 poin ya. Apakah Bismillah itu termasuk dari bagian Al-Fatihah atau tidak? Kemudian apakah bagian dari Al-Quran atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, membaca Bismillah dalam sholat. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Fatihah dalam sholat. Sepakat jumhur ulama, pendapat yang kuat dari madhab-madhab yang kuat ya, madhab-madhab yang diyakini, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, wajib membaca Al-Fatihah, kecuali madhab Hanafi yang belum bisa sebutkan. Kalau madhab Hanafiyah dia tidak harus membaca semuanya. Tidak harus membaca surat Al-Fatihah 77 ayatnya. Di sini dikatakan dia tidak membaca Al-Fatihah, tidak apa, tidak batal sholatnya. Akan tetapi minimal dia baca 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Sudah cukup. Kalau mazhab Hanafiyah. Loh, jangan ketawa. Oh ini orang-orang Turki kan pada marah loh. Orang-orang Turki kan kebanyakan mazhab Hanafiyah. Jadi menurut mazhab Hanafiyah itu tidak disyaratkan membaca Al-Fatihah seluruhnya, akan tetapi boleh minimal 3 ayat.
Kalau menurut pendapat yang kuat, pendapat yang benar-benar dipakai ya harus baca Al-Fatihah. Jangan mentang ya nanti sabar, ini habis ini. Mentang-mentang Ustadz ajarin seperti ini, misalkan ancak lagi jadi imam. Ikuti madhab Hanafiyah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan udah lah di Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Langsung ruku. Ya makanya kita boleh-boleh saja mengikuti madhab yang lain. Boleh-boleh saja ya. Akan tetapi lihat dulu konteks daripada lingkungan kita, masyarakatnya bagaimana gitu. Jangan ketika kalian di masyarakat jamaahnya itu adalah madhabnya Syafi'iyah, kalian menggunakan madhab yang bukan mereka gunakan. Paham ya? Jadi membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun sholat dan sepakat seluruh madhab itu diharuskan membaca Al-Fatihah. Baik itu sholat sendiri, sholat jamaah, sholat dalam keadaan jahar ya, yang menggunakan suara yang keras ataupun suara yang tidak keras. Kemudian yang keempat adalah ketika sholat jamaah, yang tadi yang ditanyakan Albi, Al-Fatihah bagaimana? Kalau madhab Syafi'iyah mutlak harus membaca Al-Fatihah. Makanya tadi kan saya bilang mau itu sholat jamaah, mau itu sholat sendiri, semuanya harus membaca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah memang rukun sholat di sini. Menurut madhab kita, kalau kalian tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah. Kecuali kalau dalam keadaan masbuk. Itu nanti bisa terangkan. Intinya, mau kalian sendiri, mau kalian jamaah, walaupun imamnya sudah membaca Al-Fatihah, madhab Syafi'iyah tetap harus membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, menurut madhab Malikiyah, kalau madhab Malikiyah itu tidak diwajibkan makmumnya membaca Al-Fatihah kalau dalam keadaan sholat jahar, sholat subuh, maghrib, isya. Kalau imamnya dalam keadaan sholat jahar, maka makmumnya tidak wajib, tidak apa-apa, tidak membaca Al-Fatihah, kecuali kalau zuhur dan asar yang dalam keadaan sir, dalam keadaan yang tidak keras, maka tetap membaca Al-Fatihah. Itu ya. Ini lebih unik lagi madhab Hanafiyah. Makmum paling enak. Jadi makmumnya madhab Hanafiyah, dia tidak wajib membaca Al-Fatihah, baik itu jahar maupun sirro, dalam keadaan jamaah. Jadi madhab Hanafiyah ini enak sekali gitu. Cocok sekali gitu bagi masyarakat awam yang masih baru belajar, yang masih baru bisa baca Al-Fatihah, yang baru bisa tahu gitu bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Masjid itu di sini. Dalilnya apa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu. Itu dalilnya madhab Hanafiyah. Apabila dibacakan Quran, ya dengarkanlah, renungilah. Jangan kalian sibuk. Maksudnya sibuk itu baca Al-Fatihah itu maksud daripada madhab Hanafiyah. Paham ya? Dari tiga madhab ini yang paling benar-benar syiddah, benar-benar keras ya madhab kita, madhab Syafi'i. Harus membaca Al-Fatihah. Mau jamaah, mau salat sendiri, mau itu keras atau dalam keadaan tidak keras, maksudnya suaranya, maka wajib membaca Al-Fatihah. Kalau madhab Malikiyah tadi ya. Kalau suara keras tidak wajib. Kalau suaranya tidak keras wajib. Kalau madhab Hanafiyah tidak wajib dua. Tapi kalau salat sendiri tetap harus membaca. Pembahasan tentang Al-Fatihah ya, masih lanjut.
masih seputar dalam qiraatul Fatihah. Syarat daripada membaca Al-Fatihah itu harus tertib. Harus kalau nggak tertib maka tidak sah Al-Fatihahnya. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ada orang bersin Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang bersin Alhamdulillah. Nah, kalian baca alhamdulillahnya itu karena menjawab, ya sudah batal salatnya. Jadi harus benar-benar niat membaca Al-Fatihah. Tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezekiku. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Enggak boleh. Harus seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ya harus terus. Yang pertama tadi tidak boleh disela ya, maksudnya disela. Ya tadi dengan perkataan-perkataan yang bukan termasuk dari bagian Al-Fatihah. Ya tadi kayak ada orang bersin. Walaupun memang bacaan setelah bismillah adalah alhamdulillah, tapi ketika itu kalian pengucapan alhamdulillah karena menjawab orang bersin. Kemudian yang kedua, tidak boleh berhenti terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu lamanya itu dia nggak ada nggak ada urusan gitu, nggak ada kaitannya gitu. Maka saat itu dia tidak boleh ya, batal. Kemudian yang ketiga adalah harus benar-benar memperhatikan huruf-hurufnya. Alif dibaca alif, ain dibaca ain, qaf dibaca qaf, kaf dibaca kaf. Walau bukan walau benar makanya alladzi siratal ladzina an'amta. Kan kadang ada yang sulit. Am. Mengganti alif dengan mengganti ain dengan alif. Dot diganti dengan dot. Apa lagi? Ya pokoknya seperti itu. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'iyah itu tidak boleh. Maka tidak sah bacaan Al-Fatihah. Akan tetapi ada pendapat yang kedua. Ini pendapat yang kedua ini juga lumayan kuat juga. Diperbolehkan mengganti ain dengan alif. Alladzina an'amta. Karena memang banyak orang itu sulit dalam pengucapan. Walau bukan bo itu juga tidak apa-apa menurut pendapat yang qaf apa qaf? Maliqi misalkan maliqi gitu. Menurut pendapat yang kedua, ya pendapat yang lumayan kuat juga itu diperbolehkan. Akan tetapi ini hanya bagi yang yang belum bisa, yang baru belajar. Akan tetapi dia tetap wajib untuk mempelajarinya. Kalau kalian pasti bisa, makanya kalian jangan mengukur masyarakat, jangan mengukur orang-orang dengan standar kita. Kalau standar kita, alhamdulillah kita orang-orang belajar, maka kita bisa. Tapi kalau orang-orang yang di kampung, dia baca huruf hijaiyah kan kadang kesulitan. Fa itu kadang sin. Shot itu kan nggak bisa. Sirot pakai sin, bukan shot. Nah, maka menurut pendapat yang kedua, nah ini dia diperbolehkan. Kenapa? Karena ada kemiripan antara dua huruf ini, dan memang untuk mempermudah bagi orang-orang yang awam, orang-orang yang baru belajar. Kemudian ya tadi ya, Allah yaskut saktatan tawilatan wala qasirah. Ya, tidak boleh berhenti terlalu lama. Misalkan kalian lagi mikir ada masalah, misalkan anca, aduh lapar, bismillahirrahmanirrahim, aduh lapar. Nah, itu batal.
Misalkan rezeki, alhamdulillahirabbil alamin, aduh banyak utang. Nah, gimana ya cara bayar utang ya? Nah, itu sudah batal salat. Ya, beda lagi kalau kalian ngelamunnya setelah Al-Fatihah. Itu suka-suka kalian. Sah nggak? Sah. Akan tetapi masalah diterima atau tidaknya kita serahkan kepada Allah. Makanya kalau kalian ingin melamun jangan dalam keadaan membaca Al-Fatihah, bahaya. Kalau kecuali misalkan kalian berhentinya karena memang nafas nggak kuat. Misalkan kalian habis lari-lari gitu ya ke masjid, kemudian langsung sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Capek kan? Nah itu nggak apa-apa, karena memang kalian butuh. Kalau nggak kayak gitu ya mati kalian kan. Nah, pokoknya berhenti yang tanpa ada tujuan itu yang dilarang. Kemudian tidak boleh mengganti harokat yang ada di dalam bacaan Al-Fatihah. Alladzina an'amtu, an'amti. Nah, itu maka itu malah kacau ya. Alladzina an'amta maksudnya kepada Allah. Malah diganti antun, wah ini lebih parah lagi ini. Ini berani sama Tuhan ini berani. Ya ini contoh yang membatalkan sholat ya, tidak boleh. Sholatnya langsung batal. Tapi kalau misalkan dia memang baru belajar terus dia ngafal, ternyata salah hafalannya, yaitu pengecualian gitu ya. Kemudian membaca Al-Fatihah harus dalam keadaan berdiri. Ya, baca Al-Fatihah bukan dalam keadaan ruku, sujud, enggak, tapi dalam keadaan berdiri. Ayyusmi'a nafsahu al-qira'ah. Membaca Al-Fatihah itu harus kedengaran bagi si pembaca itu tadi. Jangan membaca Al-Fatihah dalam hati, tidak sah. Kalau dalam hati itu adalah ungkapan niat, dendam, unek-unek. Nah, kalau dalam zikir itu harus minimal kedengaran kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana telinga daripada si pembaca itu mendengar daripada bacaan Al-Fatihah. Yang termasuk rukun qauli yang kemarin Ustaz sebutkan apa, takbiratul ihram. Jangan dalam hati. Diucapkan Allahu Akbar. Semuanya walaupun dia makmum Allahu Akbar. Harus kedengaran si pembacanya itu tadi. Tidak harus semuanya mendengarkan, enggak. Takbiratul ihram, Al-Fatihah, apalagi? Tahiyat, salawat dan salam. Kalian baca salam jangan dalam hati. Semuanya harus diperdengarkan, dikeraskan, maksudnya bukan semuanya untuk mendengar, tapi si pembacanya itu tadi. Cuman itu tadi ya, takbiratul ihram, Al-Fatihah, tasyahud, at-tahiyat, tasyahud, salawat dan salam. Adapun kalau kayak ruku iktidal, sami Allah, itu semuanya sunnah semua. Sunnah. Kalau kalian nggak misalkan dalam hati misal, ya tidak apa-apa, tapi ya nggak dapat pahala. Karena memang namanya dzikir harus diperdengarkan. Adapun yang tadi yang Allah yatakhallalaha dzikrun ajanabiyun. Maksudnya misalkan ada kalian jadi makmum, kemudian imamnya saat itu sujud tilawah ya misalkan, dan kalian makmumnya itu terlambat misalkan. Baru datang kalian baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya sujud tilawah. Nah, saat itu kalian harus sujud tilawah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
diselingi gitu ya di antara Al-Fatihah. Beda lagi kalau misalkan kalian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, panca, persil, hasyu, alhamdulillah. Nah, itu kalian harus ngulang. Gitu ya. Kemudian Al-Fatihah kapan diperbolehkan tidak membaca Al-Fatihah? Salat yang diperbolehkan tidak membaca Al-Fatihah kapan? Hah? Makmum harus baca Al-Fatihah. Hah? Mas? Tadi Ustaz sebutin, masbuk. Ya, masbuk dia diperbolehkan tidak membaca. Ngelihat dulu masbuknya kapan gitu. Kalau masbuknya masih lama, ya dia harus baca Al-Fatihah. Tapi kalau masbuknya imamnya sudah mulai gerakan ke ruku, ya itu baru diperbolehkan tidak membaca Al-Fatihah. Nah, baca. Kemudian setelah Al-Fatihah disunahkan untuk membaca amin. Itu ya. Ya Anja ya. Disunahkan untuk membaca walaupun dalam keadaan sholat ataupun tidak sholat. Misalkan si Rizky dia imam, nandangnya di sana, lagi ngobrol sama Adrian. Lodolin. Si nandangnya nggak sholat, maksudnya ngobrol. Itu disunahkan untuk membaca amin. Makanya yang semangat belajarnya, ada aja berkah. Walaupun dalam keadaan tidak sholat, kalian membaca Al-Fatihah misalkan sebelum membaca Al-Quran, kalian Al-Fatihah dulu kayak ritualnya Rizky. Walaupun amin disunahkan, tetap disunahkan membaca amin. Kemudian setelahnya disunahkan untuk membaca surat. Terserah surat apapun. Tapi dianjurkan kalau salat sunnah subuh, salat subuh itu ayatnya agak panjang. Kalau salat pertengahan duhur asar, ayatnya agak pendek, sedang. Maghrib, nah itu baru pendek. Tapi kalau di sini nggak berlaku ya. Hah? Iya makanya kemarin kan Ustaz. Insya Allah. Semangat mereka. Paham ya? Itu membaca Kemudian ini masih seputar baca Al-Fatihah. Ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum itu dianjurkan tidak membaca Al-Fatihah, tapi menunggu, mendengarkan. Beda quri Al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Akan tetapi memang maksudnya dianjurkan. Gimana saat kalau dia baca ya nggak apa-apa. Kapan kita baca Al-Fatihahnya? Ketika imamnya meninggal Baca surat. Ya, membaca surat. Ketika sudah menyelesaikan membaca Al-Fatihah, baru kita sebagai makmum membaca. Boleh nggak kita atau maksudnya kapan kita diperbolehkan membaca Al-Fatihah bersamaan dengan imam? Pertama, kalau misalkan speakernya mati, maksudnya nggak kedengeran gitu, baru kalian membaca Al-Fatihah di awal kali ya. Gimana kita mau menunggu imam membaca Al-Fatihah sedangkan suaranya tidak terdengar? Atau kalian berada dalam keadaan jauh misalkan, makmum yang paling belakang misalkan, saking masbuknya gitu ya, udah masbuk belakang masbuk lagi kan, yang paling pojok kan ada. Ya kalau di masjid-masjid besar kan, makanya ada apa yang suara kedua itu backing sound itu, backing vokal itu kan hanya kedengaran takbirnya saja kan, imamnya kan nggak kedengaran kan.
Nah itu apa enggak masbuknya itu paling belakang gitu. Kemudian yang jadi lupa Ustaz apa ya? Oh ya, yang kedua dalam keadaan imamnya bisu. Boleh. Imamnya bisu. Ya maksudnya gini, kan di sini kan ada dalam sholat jamaah itu kan ada yang lebih diutamakan dalam menjadi imam. Kalian tahu nggak siapa yang paling utama menjadi imam? Hah? Suaranya paling bagus? Hah? Tajwidnya? Jadi al-aula bil imamah. Jadi yang paling dikedepankan untuk menjadi imam sholat itu bukan yang tajwidnya bagus, bukan yang bacaannya bagus, bukan yang orang yang ganteng kayak Anca gitu. Soalnya tadi Rizky manggilnya Pasha gitu. Kalau Rizky aja dipanggil, kalau Anca aja dipanggil Pasha, apalagi bintang. Yang pertama adalah al-afqah, orang yang paling faqih, orang yang mengetahui tentang permasalahan fikih, terutama dalam bab fikih ibadah. Dia yang lebih diutamakan. Itu. Yang kedua baru yang suaranya bagus. Itu ya. Jadi yang dikedepankan adalah yang orang yang faqih, orang yang paham tentang agama, terutama dalam bab fikih ibadah. Yang kedua baru orang yang suaranya bagus. Yang ketiga baru orang tua. Hah? Hah? Itu maksudnya ke suara. Bisa suara, bisa hafalan. Itu maksudnya ke situ kategorinya. Yang ketiga baru yang lebih. Tapi biasanya kampung-kampung kan yang lebih senior. Ya kalau kita main senior-senioran, nandang terus ini yang mau nandang jadi imam terus. Kan senior. Ya nggak apa-apa kita mengikuti yang lebih diutamakan senior gitu, yang lebih tua. Jadi pada ya nanti kalau Nanda nggak bisa gantinya Anca, ya udah 2 orang aja. Apalagi ya. Oke. Kemudian Al-Fatihah sudah ya. Tadi tentang bacaan Bismillah, apakah termasuk bagian dari Al-Fatihah? Kemudian apakah harus membaca Al-Fatihah dalam sholat? Kemudian dalam keadaan jamaah apakah makmum itu harus membaca Al-Fatihah atau tidak? Udah jelas? Masih ingat? Masih ingat nggak? Tulis ya. Mau satu lainnya lagi? Saya kira udah jelas, nanti lihat aja di videonya. Siap-siap ujian. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah ruku. Ya, ruku. Ruku itu ya condong ya. Ya sebagaimana yang kalian tahu lah ya. Ya seperti itu adalah ruku. Kalau pengen sempurna itu harus lurus. Jadi ini misalkan nih, ya gini ya, harus benar-benar apa namanya? Lurus gitu. Benar-benar sejajar gitu. Ya 90 derajat atau ya nggak mungkin 160 ya. Gini 360. kalau ya ininya seperti ini yang paling sempurna. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa atau minimalnya ya gini, yang penting gini. Nah, yang penting kalian ada punggung ini bungkuk. Ibarat kata kalau kalian sebagai tamu, sebagai pelayan menyambut tuan rumah, nah gini kan. Nah, minimal seperti itu. Itu minimalnya gitu. Maksimalnya ya yang benar-benar kalian lakukan itu kayak gini ya. Yang mana tangan itu diletakkan di atas lutut. Di bawah lutut Ada ya? iya tidak apa-apa, akan tetapi yang disunahkan maksudnya yang benar-benar perfect ya, yang sempurna itu tangan di Atas lutut. mau di bawah nggak apa-apa, mau kalian tangannya nggak usah gini, kayak kalian misalkan pernah nggak kalian kerja di hotel itu jadi pramusaji, jadi pegawai, jadi OB, office boy. Kalau kalian menyambut gimana? Kan gini ya.
Ya, kalian membungkuk sedikit itu sudah dianggap ruku. Kalau pengen sempurnanya ya tadi, ini di lutut. Kata Albi di pergelangan tangan, pergelangan kaki ya nggak apa-apa. Mau kalian nggak pakai apa-apa misalkan, cuma gerakan gini aja. Kayak orang Jepang itu ya. Itu dianggap adalah ruku. Yang kedua syaratnya harus benar-benar tujuannya ruku. Niatnya adalah ruku. Bukan berarti misalkan lagi main-main si Reksa misalkan mau ngeplak si Anca. Nggak kena gini kan? Mau diginiin nggak kena. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah ruku, bukan untuk yang lain. Kemudian yang ketiga harus tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Berhenti sejenak. Sukunul a'do, maksudnya a'do-nya itu benar-benar berhenti, santai gitu. Takarannya adalah membaca subhan. Gimana kalau 5 menit? Ya lebih baik. Tapi kalau kalian jadi imam jangan. Kalau salat sendiri misalkan, kalian sambil murojaah. Qiyamnya itu Al-Baqarah. Rukuknya Ali Imran. Iya. Sujudnya nggak apa-apa. Kalau kalian kuat misalkan, akhirnya apa? 2 rakaat langsung khatam. Ya misalkan rukuknya Ali Imran, i'tidalnya An-Nisa, sujudnya Al-Maidah. Habis Al-Maidah nggak kuat, ulhu. Jadi intinya harus tumak nina, harus berdiam diri sejenak, minimal membaca subhan. Dan ini memang marak di mana? Misalkan ada tarawih yang cepat tuh. Ya kalau menurut mazhab Syafi'i ya tidak sah. Kalau menurut mazhab lain mungkin. Tapi kalau misalkan ada yang cepat, tapi kan ada yang cepatnya itu standar ya, cepatnya tapi masih ada berhentinya kan. Makanya kalian lihat tuh, iya kalau itu Ustaz Husnuzon mazhab lain. Ustaz dulu pernah baca ada mazhab lain, cuman kali ini kan mendadak kan. Itu kan pembahasan tarawih itu nanti. Ya, kalau secara mazhab Syafi'i ya tidak sah. Harus tumak nih. Karena apa? Karena tumak nina adalah ruku. Ya kalau yang diceritakan sama Albi yang mungkin dia pernah jadi jamaahnya mungkin. Jangan imamnya sama. Imamnya Albi. Gimana kalau kita praktekkan di sini? Apa? Kenapa? Masya. Semoga nggak tercemar ya ini ya. Kemudian rukun selanjutnya, jadi ketika ruku ya tadi ya harus tumak nina, standarnya adalah membaca subhanallah. Kalau kalian ingin sempurnanya ya kalian disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim. Ada 2, bisa subhanallah, ada 3 ya, ada bisa subhanallah, ada yang subhana rabbiyal azim, bisa juga subhana rabbiyal azimi. Kemudian rukun selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu apa? Bangun dari ruku. Ya seperti itulah ya. Dan memang tujuannya harus i'tidal, bukan untuk yang lain. Kemudian selanjutnya rukun adalah sujud. Sujud itu adalah apa? Meletakkan cara syariah ya. Pemahaman cara syariah adalah meletakkan apa ini? Dahi ya? Batok kalau Ustaz batok. Batok itu Sunda ya? Ya, kalau Jawa batok. Kalau bahasa Jawanya itu batuk ya.
batuk nih. Indro. Jadi meletakkan dahi di atas tempat sholatnya. Syarat sujud itu di sini ya sama saja dengan syarat-syarat sebelumnya. Harus benar-benar niatnya sujud, bukan untuk yang lain. Misalkan kalian sholat di kamar, misalkan si Dede dia sujud tapi niatnya sambil nyari duitnya yang jatuh, mana ya? Nah, nggak sah. Dia niatnya dua nih. Dia niatnya sujud sama nyari duit di kolom kasur misalkan. Nah, itu nggak sah sholat. Atau kita niat misalnya niat rukuk mau garuk ini. Tapi emang waktu rukuk Kan nggak ada niatan kamu garuk. ya misalnya Ya kita intinya udah gatel. dia benar-benar ruku, niatnya ruku. Masa kamu ruku niatnya gatal-gatal, kan nggak mungkin. Pas berdiri udah gatel nih, kita tunggu rukuk baru digaruk gimana? Oh nanti aja dah ketika ruku gitu. Iya gitu. Dua niat. Yang jelas di sini dijelaskan jangan dia itu niat untuk yang lain. Jangan untuk ya nggak tahu, makanya itu contoh nanti aja lah. Misalkan kayak Dede tadi kan jelas karena jalan nyari duit, misalkan ada duit jatuh 100.000 misalkan Dede. Ketika berdiri kan nggak mungkin kan apa nyari atau ngambil, nanti aja lah ketika sujud. Yang sering itu kalau ada nyamuk Sujud gak nih? Buat kali deh. yang sering kalau ada nyamuk di kaki kita mau buku nanti kalau pas buku kita tepuk kita yang Iya gitu. kadang-kadang oh ada nyamuk di kaki. Ya kalau kita melihat pada nih di sini ya, falau saqata. Maksudnya li ghairihi. Niat main. Tapi kalau Ustadz melihat permasalahan tadi ya, itu kan karena memang kalian ruku sujud itu kan tujuannya adalah memang tujuannya sujud dan ruku, bukan tujuannya menggaruk, gitu kan? Ya itu tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan kayak Dede tadi juga tidak apa-apa. Kecuali kalau kalian ingin sujud karena mencari uang yang hilang. Atau Hambali ingin sujud karena ingin membunuh nyamuk misalkan. Ya itu makanya. Enggak, ini terluar itu dan di pembahasan itu nanti. Misalkan si Hambali. Enggak. Jadi gini, pemahamannya adalah dia itu benar-benar sujud atau ruku atau sujud ya atau ruku, dia tujuannya adalah itu tadi membunuh nyamuk dan mencari uang. Nah, itu baru yang tidak sah. Tapi kalau misalkan sendari ya sambil ya Pak, sampingan gitu ya, niatnya sih sujud saat sampingannya nyari uang, sampingannya nyeblek nyamuk gitu. Ya Allah alam, intinya kalau menurut Ustaz boleh ya, menurut Ustaz boleh. Allah alam. Tapi kalau yang tadi nyeblek nyamuk, kamu nyeblek nih, jelas nyamuknya mati ya sudah, salat kamu nggak sah itu, karena ada najis di situ. Kecuali kalau garuk, oke, atau mengusir nyamuk misalkan dengan disentil atau apa. Kemudian dia itu harus sujud pada bagian-bagian ini ya. Yang pertama adalah dahi, harus menyentuh ke lantai. Yang kedua adalah telapak tangan, terserah. Mau jari-jarinya saja nggak apa-apa. Misalkan push up gini, misalkan itu juga sudah dianggap cukup. Telapak tangan ini kan juga termasuk ya, jari ya. Ya. Kemudian rukbaten, apa? Ya, dengkul, apa? Dengkul, lutut harus nempel. Kemudian kaki, maksudnya adalah asobi, apa asobi itu? Jari. Nah. Hidung, bagaimana hidung? Hidung adalah sunnah. Kalau nggak nempel makruh. Ya gitu ya. Ya sunnah. Tapi kalau makanya kalau kalian pakai masker, ya itu kalian jangan khawatir. Maksudnya nggak sah salatnya, sah, sujudnya sah, tapi ya tidak apa-apa kalau dalam keadaan ittiror, dalam keadaan terpaksa gitu. Jadi intinya hidung bukan termasuk dari bagian anggota
sujud. Salat ya, sujud. Apa sujud. Kemudian setelah itu, setelah sujud apa? Duduk. Nah, sama saja duduk ya, duduk intinya harus tumaknina. Jadi semuanya harus dilakukan dengan tumaknina. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu ketika sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud sama saja ya. Dan jangan juga terlalu lama. Kalau terlalu lama bisa batal ya. Ya, terlalu lama bisa batal. Karena apa? Dia kan cuma sebentar duduk di antara dua sujud. Beda dengan duduk tasyahud awal atau duduk tasyahud akhir, karena memang bacaannya gitu. Dan memang waktunya, timingnya gitu. Dan bacaannya kan banyak. Tasyahud akhir itu kan yang dibaca kan lumayan kan? At-tahiyatul tahiyat apa? Iya kan? At-tahiyatul, terus belum syahadat, belum sholat. Itu kan termasuk rukun-rukun semua dalam duduk tasyahud akhir. Beda dengan duduk di antara dua sujud. Itu kan hanya apa namanya, duduknya yang rukun, akan tetapi bacaannya kan sunnah. Robbi ufirli. Nah, itu ya bacaan itu ya. Masa dia Ustaz apa ajari enggak kan? Masih ingat kan? Udah bisa kan? Robbi ufirli warhamni. Nah, itu. Ustaz kira kalian sudah bisa, sudah hafal. Kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir bacaannya bagaimana? Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ya, yang pertama adalah at-tahiyah. At-tahiyah pengucapan apa namanya? Ucapan kepada Allah. Kemudian salam kepada Rasulullah. Kemudian salam kepada orang-orang soleh, kemudian membaca syahadat. Ya kalau pengen lengkapnya sebagaimana yang kalian terapkan. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Sampai yang terakhir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Nah, itu adalah bacaan tasyahud. Kemudian rukun selanjutnya apa? Duduk. Duduk. Jadi bacaan tasyahud akhir harus dikerjakan dalam keadaan duduk. Namanya duduk tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat. Membaca sholawatnya ini kapan? Itu tadi dia apa? Setelah membaca tasyahud akhir. Dia juga syaratnya harus apa namanya? Dibaca di dalam duduk tasyahud akhir. Kemudian yang terakhir adalah kenapa? Serahlah kalian mau bercanda atau apa. Yang terakhir adalah salam. Salam. Jadi salam ini termasuk adalah rukun qauli. Kenapa Adi gini-gini? Mau bahas gini-gini? Rukunnya saat. Hah? Kata dia tadi kan tahiyatul gini tangannya. Iya. Di sini sebahas. Salam ya, terakhir adalah salam. Assalamualaikum. Minimalnya kayak gitu ya. Kalau pengen lengkapnya assalamualaikum warahmatullahi. Kalau wabarakatuh gimana? Ustaz belum baca di sini, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi itu sempurnanya. Tapi kalau ditambahi wabarakatuhu, Ustaz belum nemu, nanti Ustaz carikan lagi yang referensi yang ada wabarakatuhu. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Apa namanya? Mengacungkan jari telunjuk, bukan jari tengah ya. Bahaya jari tengah. Jari tengah. Kalian jari tengah batal salatnya. Kenapa? Main-main dong kalian. Ya makanya Ustaz bilang, kalian mau ngapain dalam sholat, yang penting jangan niatnya main-main. Kalau niatnya main-main, batal sholatnya. Ya mau jadi tengah, mau jadi metal, batal sholatnya. Hah? Ya, enggak, maksudnya tanya itu ngapain? Ya memang cacat. Cacat ya apa? Enggak, maksudnya kalau tujuannya misalkan main-main, salam ormas misalkan, salam perkumpulan gitu. Ini misalkan. Atau jari tengah.
batal salatnya. Nah, kita di sunnah itu sunnah ya. Sunnah tahrikul asabi, menggerakkan jari ketika baca asyhadu alla ilaha illallah, itu sunnah. Adapun digerak-gerakan gini, nah, ini kalau menurut Syafi'i tidak makruh. Kalau menurut madzhab Malikiyah sunnahnya digerak-gerakin. Jadi dari asal kata tahrik itu kan menggerak-gerakkan. Nah, di sini madzhab Malikiyah memahaminya seperti itu, menggerak-gerakkan. Akan tetapi kalau madzhab Syafi'iyah maksudnya menggerak-gerakkan itu bukan menggerakkan, cukup menggerakkan saja. Maksud daripada tahrikul asabi dalam syahadah. Kemudian salam dan tertib, harus tertib. Kenapa? Karena sallu kama ra'aitumuni shalah. Jangan i'tidal dulu baru ruku. Salam baru itu enggak sah salat. Makanya kita harus bersyukur. Kita dari kecil sudah dididik sama orang tua untuk apa? Salat. Kita belajar di sekolah madrasah atau di sekolah umum, kita juga diajari untuk pelajaran salat. Kalian bisa membaca bacaan-bacaan salat dari mana? Ya, siapa yang ngajarin? Selain orang tua siapa? Ya, guru kalian itu. Makanya doakan guru-guru SD kalian. Kalau Ustaz dulu masih ingat yang ngajarin Ustaz bacaan kayak bacaan doa istiftah, kemudian tasyahud akhir, itu semuanya adalah guru-guru SD Ustaz, guru-guru agama. Makanya kalian jangan melupakan mereka gitu. Kan nggak semuanya orang tua yang mengajari kita gitu. Kalau misalkan semuanya orang tua yang mengajari kita, buat apa kita sekolah kan gitu. Makanya kita doakan guru-guru kita, walaupun memang beliau ini sudah seakan-akan tidak pernah ketemu atau bisa dibilang tidak berguna lagi gitu kan kamu. Lah iya kan? Emang masih berguna sama kalian? Pernah kalian ke rumahnya ngasih salam, guru-guru SD, guru-guru TK? Ya karena Anca sekolahnya sampai SD aja gitu, makanya belum realita kan. Coba kamu sekolah udah sampai SMA, lupa kalian sama guru. Yang lalu biarlah yang berlalu kan gitu. Makanya kita doakan guru-guru kita, walaupun jarang ketemu, jarang silaturahim. Kalau bukan karena mereka, kita tidak bisa hafalan kayak bacaan-bacaan sholat itu tidak mungkin bisa kita hafal sampai sekarang. Untuk rukun sholat, Ustadz kira sudah selesai. Ada pertanyaan? Nah, tadi alhamdulillah. Untuk masalah makruh-makruhnya sholat, pembahasan yang lain, contoh kunut dan lain sebagainya nanti kita bahas di bab selanjutnya. Soalnya kita sekarang fokus ke rukun sholat. Saya kira yang tadi Al-Fatihah sudah paham ya. Baca bismillah, kalian jangan sok-sokan nggak baca bismillah ya. Misalkan kayak Anca ini sama Musyairi Rosid ya. Ya itulah pakai syekh atau yang sudas misalkan nandang gitu, nggak baca bismillah gitu, alhamdulillah misalkan, jangan, nggak sah. Sebenarnya mau Ustadz bahas lagi gimana Ustadz kalau misalkan imamnya ini panjang jam 12. Nanti Ustadz ingatkan di pertemuan selanjutnya ya, misalkan imamnya nggak baca bismillah, kita itu pertemuan selanjutnya ingatkan ya. Nakro doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.